Di sini kami akan survive di gubuk tua ini. Selama berteduh di sini kami akan membangun pagar teras, membangun air pancur di bawah air terjun, mencari ikan, dan kepiting sungai untuk dijadikan makanan. Disinilah awal dari petualangan kami. Selamat menyaksikan. Pagi ini, titik air bergulir bagaikan kristal di pucuk rumput dan dedaunan yang mulai nampak. Berselimut awan tipis di ufuk timur. Sinar matahari menembus dedaunan, pertanda menggambarkan hari yang cerah. Itulah awal kami melangkah untuk survive menuju gubuk kami yang lama. Langkah demi langkah, kami lalui. Di tengah perjalanan kami menjumpai pohon dan buah pinang hutan. Pohon dan buah pinang ini memiliki nama Latin Areca caticu lebar dan merupakan tumbuhan palma dari famili Arecaceae. Nama ilmiah ini merujuk pada jenis pinang yang sering tumbuh liar di tepi hutan, yang kalau di tempat saya, namanya kana kamong. Nah, di sini kami hampir sampai. Untuk mencapai gubuk, kami harus menyeberang sungai terlebih dahulu. Dengan melewati jembatan kayu yang sederhana ini, untuk sampai di gubuk. Dengan berhati-hati, kami melangkah maju melewatinya agar tidak patah dan jatuh di sungai ini bersama perlengkapan lainnya. Nah, akhirnya kami sampai di gubuk lama. Sebelum ditempati, kami akan pastikan kelayakannya dulu, seperti mengecek lantai, atap, dinding, dan semuanya. Apakah masih layak untuk ditempati? Nah, ternyata tempat ini masih kokoh untuk kami berlindung selama beberapa malam di sini. Daunnya masih bagus, tertata dengan rapi, dinding, lantainya masih kokoh dan layak untuk ditempati. Di tempat ini sangat lembab, hembusan angin di bawah air terjun sangat terasa menusuk di tulang-tulang. Nah, di sini kami akan memulai mempercantik gubuk ini dengan membangun pagar teras ini dari pecahan bambu. Sebelum membangun, kami akan memotong terlebih dahulu kayu menjadi beberapa bagian. Kayu ini nantinya akan menjadi kerangka pondasi dan sanggahan pagar. Di sini kami akan membuat kerangka pagarnya terlebih dahulu untuk memudahkan penempelan pagarnya. Kami paku satu persatu kayu yang telah kami potong tadi, agar kuat nantinya untuk menahan pagar. Nah, setelah kerangka selesai kami mengambil bambu untuk dijadikan bahan pembuatan pagar. Bambu yang telah kami ambil, kami potong hingga beberapa bagian. Nah, setelah bambu dipotong hingga beberapa bagian, kami akan pecahkan hingga menjadi 6 bagian dalam satu potongan. Setelah bambu selesai dipecahkan menjadi beberapa bagian, kami segera kumpulkan bagian-bagian bambu itu dan membawa di teras gubuk. Nah, setelah bahannya siap, kami segera membuat pagar teras. Satu demi satu kami paku setiap bagian bambu-bambu yang sudah disediakan agar menjadi kokoh. Setiap sudut kami tata dengan rapi dengan satu ukuran hingga selesai. Nah, setelah pembuatan pagar selesai, kami akan memancing ikan dan membuat perangkap kepiting agar hasilnya nanti bisa dijadikan menu makan malam.
Ikan yang kami dapat akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Meskipun terlihat kesil-kesil, tapi kami selalu bersyukur. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan yang banyak. Nah, sekarang kami lanjut dengan menjebak kepiting sungai. Dengan buah ubi kayu ini, kami akan menjebak kepiting sungai. Namun sebelumnya kami hancurkan terlebih dahulu ubi kayunya, hingga menjadi beberapa bagian. Setelah itu kami simpan bagian-bagian ubi yang telah dihancurkan tadi ke air yang berpotensi ada kepitingnya. Mudah-mudahan jebakan kali ini berhasil jadi bisa untuk menu tambahan nanti malam. Nah, setelah membuat perangkap kepiting selesai, sambil menunggu hasil buruan mendekati umpan, kami akan membangun air pancur di sekitaran gubuk di bawah air terjun. Nah, sekarang kami mulai mengambil beberapa pohon bambu yang tua untuk dijadikan sebagai pancuran air, agar kuat nantinya menahan debit air. Bambu yang telah tersedia, kami belah bagian belakangnya agar bisa menerima curahan air. Dan di bagian tengah dan ujung kami, gergaji membentuk lubang kecil agar kuat dan mudah dibersihkan. Setiap ruasnya satu persatu kami bersihkan dengan ujung pisau, agar air yang mengalir melewati nantinya tidak terhalang. Nah, setelah selesai membersihkan setiap ruasnya, kami lanjutkan dengan pemasangan air pancur. Kami memberi kayu penyangga di bawah bambu sebagai tempat penopang. Supaya kuat, kami mengikatnya dengan tali yang kuat. Dan akhirnya, pembuatan air pancur selesai. Nah, setelah pembuatan pagar dan air pancur selesai, kami akan membersihkan badan dan melepaskan lelah di sungai di bawah air terjun ini. Dan pada akhirnya, rasa lelah kami telah terbayar juga dengan suasana yang masih asri. Sungai yang jernih, air yang sejuk di bawah megahnya air terjun yang mungil ini. Tidak terasa tubuh pun mulai menggigil kedinginan sejuk menusuk sampai ke tulang-tulang. Sebelum beranjak dari sungai, tidak lupa kami membersihkan terlebih dahulu sampah dan ranting-ranting yang berserakan di dalam air di sekitaran gubuk agar bersih dan tidak mengganggu pemandangan.
Nah, setelah beranjak dari air, kami akan menghangatkan tubuh kami, terlebih dahulu di dekat api yang telah kami buat agar terasa hangat. Nah, setelah menghangatkan badan, kami mengambil sisa potongan bambu untuk dijadikan wadah memasak air. Seperti biasa, potongan bambunya kami kupas dulu bagian luarnya hingga tipis, agar proses dalam memasak natinya lebih cepat. Bambunya kami beri lubang untuk pemasangan tali, agar mudah digantung. Nah, setelah selesai, bambu yang telah siap tadi dicuci bersih dan diisi air untuk dimasak, agar airnya nanti bisa diminum. Nah, sambil menunggu airnya masak, kami akan melihat perangkap kepiting yang telah dipasang tadi. Siapa tahu sudah ada yang mendekati. Kami akan meruncingkan kayu terlebih dahulu untuk dijadikan tombak penangkap kepiting. Nah, ternyata kepitingnya sudah ada yang mendekat umpan. Kami akan menangkapnya dengan cara menombak terlebih dahulu dengan kayu yang sudah kami runcing agar kepitingnya tidak lari. Jenis kepiting ini dikenal dengan sebutan yuyu dan mempunyai nama latin Gecar Sinusoidea. Kepiting ini dikenal memiliki rasa gurih dan ukuran yang lebih kecil dari kepiting laut. Yuyu umumnya ditemukan di perairan tawar seperti sungai, sawah, dan rawa-rawa dan dapat diolah menjadi berbagai masakan. Mohon dikoreksi jika salah. Nah, setelah itu, ikan dan kepiting kami bersihkan dan siap untuk dipanggang. Air yang kami masak juga sudah mendidih. Kami akan mengambil potongan bambu untuk dijadikan cangkir. Sebelum digunakan, kami bersihkan dulu kulit-kulitnya agar bersih dan tidak ada miang. Sambil menunggu ikan dan kepiting matang, kami membuat kopi dan menunggu di teras gubuk sambil bercerita tentang pengalaman yang telah kami lewati hari ini dan ditemani dengan secangkir kopi. Duduk di beranda gubuk bambu yang sederhana ini, kami sepenuhnya tenggelam dalam simfoni alam. Matahari sore menembus celah dedaunan lebat, menciptakan pola emas yang menari-nari di atas air sungai yang jernih, tepat di kaki gubuk. Udara di sini terasa sejuk, syarat dengan aroma kopi dan dedaunan segar. Di depan sana, air terjun menjulang anggun. Airnya, yang putih bersih, jatuh dari ketinggian, menciptakan tirai kabut halus yang sesekali terbawa angin sepoi-sepoi dan menyentuh kulit. Sambil meneguk kopi, kami menikmati gemuruh air yang konstan. Itu bukan suara bising, melainkan melodi ritmis yang menenangkan, seolah menjadi detak jantung dari tempat tersembunyi ini. Dari dalam gubuk ini, aroma kopi panas menguar,
berpadu sempurna dengan keharuman alam. Tidak ada jadwal yang dikejar, tidak ada notifikasi yang mengganggu, hanya ada ketenangan murni. Sesekali, seekor capung biru melintas lincah di atas permukaan air, atau suara kicauan burung hutan terdengar bersahutan dari kejauhan. Di sini, di gubuk kecil tepi sungai ini, di hadapan keajaiban alam yang megah, waktu terasa melambat. Nah, setelah lama menunggu, akhirnya ikan dan kepiting kami sudah matang dan siap untuk dihidangkan sebagai menu makan malam. Meski sederhana, hangatnya api unggun dan aroma ikan dan kepiting bakar terasa luar biasa setelah hari yang panjang. Suasana nyaman di saat makan sambil diiringi suara air sungai membuat semua makanan terasa menjadi lebih enak. Ikan yang enak ditambah kepiting panggang yang gurih membuat selera makan semakin bertambah. Perut pun sudah terasa kenyang, badan sudah mulai lelah, dan mata mulai terasa berat. Tidak terasa, hari pun cepat berlalu. Terlihat matahari sudah terbenam di ufuk barat yang mempertandakan bahwa hari sudah mulai gelap. Malam ini, di bawah suara jangkrik dan aliran sungai, kami merebahkan diri di dalam gubuk beratap daun di pinggiran air terjun. Rasa puas dan syukur mengalir dalam hati. Hari ini, kami belajar banyak hal tentang kerjasama, ketangguhan, dan bagaimana alam mengajarkan kesabaran. Inilah kisah kami. Perjuangan survive dan mempercantik gubuk kami di tepian sungai di bawah air terjun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.